Jadi dikisahkan dahulu kala, mana kata Pak Tohir dahulu kala ya. Dahulu kala berarti apa? Udah tua tuh, udah lama. Ya, dahulu kala ada seorang seorang ayah yang sudah tua. Ya. Nah, ayah dan tua itu menandakan ke kearifan ya, kebijakan dia. Dia punya 3 anak. Ya, yang pertama namanya Abdullah, yang kedua Abdullah, yang ketiga Abdullah juga. Iya. Ya, kita sebut Abdullah 1, Abdullah 2, Abdullah 3, tapi namanya semuanya Abdullah. Ya. Nah, ini kehebatan orang Arab yang pertama. Jadi walaupun anaknya sama, tapi dia bedakan mana Abdullah yang A, mana yang B, mana yang C. Ya. Kalau kita akan nama panjang-panjang kadang-kadang lupa. Ya. Terus ayah ini atau orang tua ini semakin lama semakin tua, semakin renta, akhirnya dia sakit. Jadi perjalanan hidup kita semua kan menuju sakit, ya. Karena dia sakit, dia pun ya sakaratul maut, ya. Nah, sebelum detik-detik dia meninggal itu, dia berkata begini. Abdullah yarith wa Abdullah la yarith wa Abdullah yarith. Jadi si Abdullah dapat warisan, si Abdullah nggak dapat warisan, kemudian si Abdullah dapat warisan tiba-tiba mati. Ya, bisa bayangin nggak? Nggak bisa dibayangin? Bisa dibayangin. Jadi Abdullah dapat warisan, Abdullah nggak dapat warisan, Abdullah dapat warisan, mati. Nah, gitu kan. Tiba-tiba mati aja. Jadi meninggalkan ucapan yang tergantung. Ya. Nah, kita bisa tebak teman-teman sekalian serumit apa masalah ini. Ya. Siapa yang Abdullah mana yang dapat warisan, si Abdullah mana yang nggak dapat warisan. Warisan itu kan sesuatu yang sensitif kan. Nah. Terus karena mereka masalah ini jadi rumit dan tidak ada yang mau mengalah, akhirnya mereka pun sepakat untuk mengadukan permasalahan ini, pembagian warisan ini kepada qadhi, kepada hakim. Ya. Udah, daripada kita berantem, kita bawa ke qadhi aja supaya selesai masalah warisan. Ya, diceritakan tuh bahwa sang qadhi kami tuh punya ayah yang sudah tua, renta, sakit-sakitan, meninggal, tapi ninggalin warisan banyak. Nama kami semua Abdullah. Jadi dia ngomong Abdullah dapat warisan, Abdullah nggak dapat warisan, Abdullah dapat warisan tiba-tiba mati. Gimana tuh wahai qadhi keputusannya? Ini kan qadhinya bingung, belum pernah mendapatkan perkara serumit ini. Ya, karena perkaranya rumit, dia kemudian pending ini. Ya, karena dia tidak bisa memberikan keputusan. Ya. Sebenarnya ada cerita lain tapi nanti nggak fokus ya masalah qadhi. Akhirnya kemudian 3 Abdullah ini disuruh, ini cara taktik dari qadhi ya, disuruh menginap di sebuah tempat nggak terlalu jauh dari rumah qadhi, disuruh nginap situ. Ya, nanti qadhinya ngantarin daging sama roti, tapi sambil dikirim juga seorang mata-mata. Ketiga Abdullah ini mau ngomong apaan? Udah bermalam semalam,
pada waktu malam makan isya dikirimin tuh roti sama daging. Ternyata tanpa mereka tahu juga dikirimin seorang mata-mata ingin menukil atau ingin mengumpulkan sebuah materi untuk keputusan. Ya. Ketika waktu makan itulah terjadi diskusi si Abdullah yang tiga ini. Ya. Kata si Abdullah begini, yang pertama, daging ini jangan kita makan, soalnya ini daging anjing. Ya. Terus yang kedua bilang, tahu nggak? Ini yang ngantarin, yang bakar roti ini, itu sudah hamil 9 bulan. Ya. Yang ketiga, kata si Abdullah ini, nanti yang akan memutuskan perkara kita ini anak haram, anak zina. Ya, nah, kalau dunia anak-anak nggak boleh, Pak. Sini kan nggak ada anak-anak lagi. itu ternyata berita ini sampai kepada Qadhi tadi. Ya, memang diniatkan untuk itu, karena ini terkait dengan materi nanti keputusan untuk memberikan keputusan untuk perkara mereka. Nah, sehingga cerita di cross check sama hakim, di cross check, ditanya, kenapa Anda berani mengatakan bahwa makanan ini adalah makanan daging anjing? Ya, saya rasakan lafaznya supaya ada satu yang karena saya menarik. Dia mengatakan begini, wahai sang Qadhi, sepengetahuan saya beda antara daging anjing sama daging kambing sama sapi lah, beda. Bedanya di mana? Nah, ini kita belajar dari orang Arab bagaimana mereka mengolah daging, dan saya kira ilmu ini belum nyampe ke kita. Ya. Dia mengatakan begini, setahu saya, ya, lahmul ibli wal ghanami wa ghairuha yakunu syahmu fawqa. Jadi yang namanya daging onta sama kambing itu lemaknya itu berada ya, lemaknya dulu baru dagingnya. Iya, Pak? Ngerti nggak? Ini ya kan? Sementara anjing itu dagingnya dulu baru ketemu lemaknya. Coba kalau nggak percaya makan coba. Ini hikmah orang-orang Arab luar biasa. Mereka mengerti sedetil ini. Ya. Nah, itu kapan dia tahu? Ketika dibakar ini keluar lemaknya dulu, atau dagingnya dulu. Itu orang Arab paling tahu. Ini daging. Jadi nggak usah diteliti, mereka sudah punya feeling yang kuat. Ya. Ternyata betul, Qadhi ini meng-cross check ke dapur. Di cross check di dapur ternyata betul. Pemasaknya ini, tobaknya ini memasak daging. Ketika ditanya kenapa beraninya keluarin daging anjing untuk tamu, dia mengatakan saya tidak ketemu daging lagi kecuali daging anjing. Nah, kata si Qadhi ini, Abdullah yang pertama dapat warisan, silakan. Enak tuh kalau sudah begitu keputusannya kan, plong tuh jalan tuh. Ya. Terus yang kedua, kata si Qadhinya, dari mana saudara tahu bahwa penjual atau pembakar rotinya ini sudah seorang perempuan hamil yang sudah hamil 9 bulan? Dia mengatakan begini, kami tadi waktu makan roti itu sebagian mentah, sebagian hangus, jadi nggak rata. Ya. Apa yang menghalangi dia sebagian mentah, sebagian hangus? Antum tahu pembakar roti di Arab itu bukan kayak di sini gini aja tuh selesai masalah.
Kalau di sana kan ada kayak batu, kemudian ada bara gitu kan, masukin roti. Orang hamil itu akan terhalang untuk menggiling atau menarik-narik, itu terhalang oleh perutnya. Iya nggak? Namanya langsing. Kalau langsing kan enak aja tuh, ya. Jadi itu yang menghalangi, kesulitan perut itulah yang membuat roti itu kemudian mentah sebelah. Ternyata kodinya cross check lagi, di cross check, betul. Ternyata yang buat roti itu seorang wanita yang sudah hamil 9 bulan. Kata si kodinya, Abdullah kedua dapat warisan pulang. Wah, enak tuh ya. Ujung-ujungnya enak dengarnya. Prosesnya lama. Nah, yang ketiga nih, ini paling menyinggung perasaan Qadi. Ya, soalnya dia disebut sebagai anak haram. Nanti yang akan adili kita ini adalah anak haram. Ya. Kata Qadinya, saya dengar ada bisik-bisikan ini kalian menuduh saya sebagai anak haram. Ya. Dari mana kalian tahu saya ini anak haram? Ya, si Abdullah berkata begini, kalau Anda seorang anak halal, ya, tidak mungkin mengirimkan kepada kami anjing, kemudian roti sama itu apa tadi, mata-mata. Itu nggak mungkin, anak halal nggak mau begitu. Itu biasanya ngelakuin anak haram. Ya. Ternyata di Kodinya ini nggak mau terima, dia tanya ke ibunya. Ya, dia ditanya ke ibunya, apa benar saya ini anak haram? Kata ibunya, betul. Maaf, baru saya sampaikan sekarang ya, karena penting katanya kan. Ya. Entah karena emosi, karena apa? Ya, sang Qadi mengatakan Abdullah yang ini nggak dapat warisan. Ya, kenapa? Ya. Kata Qadinya, biasanya yang mengetahui rahasia anak haram juga biasanya. Jadi yang mengetahui rahasia anak haram juga biasanya adalah anak haram. Nah, saya kira ini teman-teman sekalian sebuah kisah mungkin tidak terlalu penting ya, tapi penting untuk sekedar selingan untuk menghibur di waktu sore kan. Tapi ada beberapa, sebelum kita tutup, ada beberapa catatan yang bisa kita ambil sebagai nilai gitu ya. Yang pertama, saya kira ini pelajaran bagi antum yang nanti punya harta banyak mau bagi warisan. Ya. Makanya hikmah yang saya bilang tadi di awal adalah ucapannya harus jelas, timingnya juga harus jelas, ya, caranya juga harus jelas. Itu yang disebut dengan hikmah. Jadi jangan meninggalkan sebuah kata yang menggantung, yang itu bisa membuat orang kemudian susah di belakang hari. Ya, nah itu hikmahnya tuh. Yang kedua, kita belajar tentang kepandaian orang-orang dulu membaca tanda. Ya, pandai membaca tanda itu adalah tanda kearifan seseorang. Itulah kemudian kita temukan di dalam Al-Quran. Ya, ada sebuah ayat tentang Allah pernah memuji orang yang pandai melihat tanda. Dalam surat Al-Hijr, Allah mengatakan, وَجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ, ya, dan seterusnya. Kami jadikan bumi yang pernah dimukim oleh Lut itu atasnya jadi bawahnya, bawahnya jadi atasnya. Setelah itu Allah mengatakan begini, Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Sesungguhnya perkara-perkara yang seperti itu hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang pandai membaca tanda. Ya, kata para ulama tafsir, al-mutawassimin adalah an-nadhirin, orang yang pandai memandang, pandai melihat. Ya. Jadi salah satu tanda kearifan seseorang adalah pandai melihat tanda. Dulu
ketika saya ngeliat buku At-Turuqul Hukmiyah fi Siyasati Syariah, itu buku pintar memutuskan perkara. Yang pembahasan panjang yang ditulis Imam Ibnu Qayyim adalah bab ini, bab kepandaian melihat apa itu? Alhamdulillah sudah pandai melihat Anda semua ya. Jadi ada sebuah kisah yang ditulis dalam buku itu, dalam buku pintar itu. Namanya ada seorang qadhi Iyas, ya. Iya. Dia suatu waktu kedatangan 4 orang perempuan. Perempuan ini belum ngomong apa-apa, qadhi ini sudah bisa memberikan tanda bagi perempuan ini. Dia mengatakan begini, perempuan pertama itu sedang menyusui, perempuan kedua itu sedang hamil, perempuan ketiga itu perawan, perempuan ketiga itu janda. 4. Maaf, ya. Orang yang hadir itu keheranan, luar biasa qadhi ini. Belum ngapa-ngapain sudah bisa membaca tanda. Ya kan? Di cross check. Ya. Dari mana wahai qadhi Anda bisa tahu dan Anda bisa putuskan perkara untuk itu? Kemudian qadhi ini mengatakan begini, dari tadi perempuan itu saya lihat yang menyusui itu dikit-dikit pegang puting susunya, dikit-dikit gelisah. Oh, itu sedang apa? Mungkin air susunya keluar. Ya. Terus itu yang hamil dari mana Anda tahu? Dari tadi dia juga pegang-pegang perut. Bukan karena lapar, karena memang sedang hamil. Ya, orang hamil kan begitu kan, wajar kalau dikit-dikit ada yang hilang nggak ya? Ya kan? Nah, itu yang perawan ini tunggu-tunggu nih ya, bagaimana tandanya kan? Perawan itu dari tadi saya lihat tersipu malu, dikit-dikit nundukin mata kan, itu tersipu malu. Itu perawan itu asli begitu. itu perawan yang asli begitu, dikit-dikit nunduk. Nah, kalau ada yang melototin, nah itu. Nah, yang keempat ini yang janda ini dari tadi dia genit orangnya. Jadi tadi melototin saya gitu kan. Ternyata betul di cross check. Ya, di cross check ternyata empatnya semua betul, dan itu menjadi materi dari qadhi Iyas untuk memutuskan perkara. Jadi coba lihat antara kepandaian melihat tanda dan tanda kearifan seseorang. Ya. Dalam buku misalnya Ghazawatur Rasul yang ditulis oleh kita punya Syekh As-Sallabi, di salah satu di momentum perang Badar itu kan kita tahu ya. Itu kan ada pasukan yang diketemui oleh pasukan kaum muslimin, ditangkap, kemudian ingin diinterogasi berapa jumlah mereka kan. Karena tidak mau jawab, Nabi kemudian membuat redaksi lain untuk sebuah pertanyaan. Kata Nabi, udahlah, kalian gak usah rahasiakan, mau merahasiakan jumlah musuh, tapi saya punya pertanyaan. Berapa kalian makan kalian potong onta satu hari? Ya. Kata dia, oh biasanya kami 9 atau 10 ekor. Ya kan? Oh kata Nabi, kalau begitu jumlah kalian antara 900 sampai 1000 orang. Coba kita lihat kepandaian melihat tanda. Ya. Ada di buku ini salah seorang khalifah Mesir, Ahmad bin Tulun, Ustaz. Ahmad bin Tulun. Ya. Itu suatu hari ini di buku itu juga sama, ya. Dia itu pernah safari atau keliling masjid kemana-mana untuk mengontrol warganya. Suatu waktu dia sholat di sebuah masjid, dia didampingi oleh pengawalnya. Ketika dia sholat maghrib, entah imamnya itu yang sudah hafal Quran tersendat-sendat, ya kan? Dia baca Al-Fatihah selama ini lancar kok, lupa surat bacanya, lupa. Jadi kalau imam itu kadang-kadang lupa, bukan berarti dia ini karena mentok aja. Ya, biasanya begitu. Nah, Ahmad bin Tulun ini pandai membaca tanda.
belum orang ngomong, dia sudah berkata kepada pengawalnya begini, coba sekarang pulang ke rumah, pulang ke istana, ngambil gandum 2 karung untuk sang imam, karena dia anaknya sedang sakit, kemudian juga keluarganya juga sedang bermasalah, dia tidak konsen dengan itu. Udah diambilkan, dikasih, ya besoknya bacaannya lancar. Jadi coba tanda orang yang pandai membaca tanda, ya, orang yang pandai membaca tanda. Jadi saya kira ilmu pandai membaca tanda ini sangat kita butuhkan di marketing, ya. Kepandaian membaca tanda ini dibutuhkan oleh orang-orang marketing, ya. Orang ini feelingnya kayaknya mau beli nih, atau mau kabur nih. Saya kira juga kita punya yang sudah lama jualan buku kan feelingnya kuat. Ya, dalam sebuah keterangan disebutkan Aisyah pernah berkata begini, saya tahu itu kapan Nabi marah sama saya dan kapan dia sedang istilahnya sayang-sayangnya sama saya. Ya karena begitu, ya. Kata Aisyah begini, kalau Nabi panggil saya nama langsung, ya, itu berarti sedang ada masalah. Tapi kalau panggil dengan nama-nama kiasan, nah itu beliau sedang sayang-sayang ke saya. Kepandaian membaca tanda, ya. Nah, saya kira itulah hikmah yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil tentang kepandaian membaca tanda, ya. Mudah-mudahan